Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai presentasinya dengan judul Rancang Bangun Catalytic Converter dari keramik monolit yang dilapisi dengan karbon aktif dari limbah kulit pisang. Topik yang akan saya bahas yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat, yang kelima batasan masalah, yang keenam diagram alir, yang ketujuh prinsip kerja, yang kedelapan desain alat, yang kesembilan hasil pengujian, yang kesepuluh kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Catalytic converter pada dasarnya merupakan sebuah reaktor unggun tetap yang beroperasi dinamis dan mengolah zat-zat yang mengandung emisi gas buang berbahaya menjadi zat-zat yang tidak berbahaya. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang dan membuat catalytic converter yang akan dipasang pada saluran gas buang mesin diesel. Yang kedua, bagaimana keramik monolit digunakan untuk mereduksi kandungan emisi gas buang pada mesin diesel. Tujuan yang pertama, merancang dan membuat alat catalytic converter yang akan dipasang pada saluran gas buang mesin diesel. Yang kedua, mengetahui manfaat keramik monolit yang dilapisi dengan karbon aktif yang digunakan untuk mereduksi kandungan emisi gas buang pada mesin diesel. Manfaat, mengurangi kandungan emisi gas buang pada mesin diesel. Batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, pengujian hanya dilakukan pada mesin diesel satu silinder. Yang kedua, catalytic converter yang digunakan adalah keramik monolit yang sudah dilapisi dengan karbon aktif dari limbah kulit pisang. Diagram alir. Yang pertama mulai, selanjutnya studi literatur dari jurnal, kemudian perancangan desain alat, menyiapkan alat dan bahan, pembuatan alat, pemasangan keramik monolit pada alat, instalasi alat pada mesin diesel. Alat dapat terpasang dan dapat mereduksi emisi gas buang, pengujian emisi pada mesin diesel, analisa data dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Prinsip kerja. Prinsip kerja yang pertama, pasang alat catalytic converter pada saluran gas buang untuk melihat penyerapan kandungan senyawa emisi gas buang pada mesin diesel. Pengukuran kandungan emisi gas buang dilakukan dengan menggunakan alat gas analyzer. Desain alat didesain dengan panjang 240 dengan ketinggian 100 mm dan lubang diameter 3 cm. Pembuatan karbon aktif. Serbuk karbon aktif yang sudah difurnes kemudian diaktifkan dengan Aquades dan NaOH. Aquades dan NaOH diaduk terlebih dahulu sampai NaOH berbentuk larutan. Setelah NaOH berbentuk larutan, kemudian masukkan serbuk karbon aktif ke dalam larutan NaOH. Biarkan diaduk selama 1 jam. Kemudian keramik monolit dilapisi dengan karbon aktif. Setelah terlapisi, kemudian di-oven pada suhu 105 derajat. Pembuatan keramik monolit yang pertama, keramik monolit dipotong sesuai dengan ukuran desain casing dengan lubang kurang lebih 1 mm. Yang kedua, kemudian keramik yang sudah dipotong dicelupkan dengan karbon aktif yang sudah dilarutkan dengan Aquades dan NaOH. Setelah keramik terlapisi dengan karbon aktif, kemudian di-oven dengan suhu 105 derajat. Kemudian yang terakhir, keramik yang sudah di-oven dipasangkan ke dalam casing. Hasil pengujian emisi gas buang variasi waktu. Dilakukan pengujian sebanyak 2 kali, yang pertama tanpa alat catalytic converter, yang kedua dengan catalytic converter, variasi RPM yang sama 1200, dan variasi waktu 3 menit sampai 18 menit. Pengujian yang pertama tanpa catalytic converter RPM 1200 dengan waktu 3 menit menghasilkan kandungan O2 18,5, CO 808, NOx 118, NO 113, dan CO2 1,7. Dengan catalytic converter RPM 1200 dengan waktu 3 menit menghasilkan kandungan O2 19,1, CO 889, NOx 106, NO 101, CO2 1,7. Dan seterusnya. Grafik gas CO variasi waktu 6 menit.
Pada variasi waktu pengujian 18 menit menghasilkan efisiensi emisi gas CO paling tinggi sebesar 18,68%. Sedangkan pada variasi waktu pengujian 12 menit menghasilkan efisiensi emisi gas CO terendah sebesar 0,131%. Kemudian grafik gas NOx dengan variasi waktu 3 menit. Variasi waktu pengujian 9 menit menghasilkan efisiensi emisi gas NOx paling tinggi sebesar 25,42%. Sedangkan pada variasi waktu pengujian 12 menit menghasilkan emisi gas NOx terendah sebesar 0%. Yang ketiga, grafik gas NO variasi waktu 3 menit. Variasi waktu pengujian 9 menit menghasilkan efisiensi emisi gas NO paling tinggi sebesar 24,77%. Sedangkan pada variasi waktu pengujian 12 menit menghasilkan efisiensi emisi gas NO terendah sebesar 0%. Secara keseluruhan, catalytic converter dengan katalis keramik monolit dan karbon aktif mampu mengabsorpsi polutan yang dihasilkan dari emisi mesin diesel. Dari pengujian emisi diperoleh efisiensi penurunan kandungan CO yaitu sebesar 18,68%. Ketika pengujian emisi pada menit ke-18, untuk kandungan NOx dan NO diperoleh efisiensi penurunan sebesar 1%. Hal ini terjadi dikarenakan material keramik monolit tidak terlapisi secara sempurna oleh karbon aktif, sehingga kemampuan untuk menyerap polutan CO, NOx, dan NO dari emisi mesin diesel tidak maksimal. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, analisa, dan pembahasan yang telah dilakukan tentang penggunaan catalytic converter pada mesin diesel dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, desain catalytic converter dibuat dengan bentuk oval yang terbuat dari plat besi keramik monolit yang sudah dilapisi dengan karbon aktif dapat dipasang pada saluran gas buang mesin diesel. Pembuatan catalytic converter menghasilkan penurunan emisi gas buang CO, NOx, dan NO. Yang kedua, pengujian catalytic converter dengan variasi waktu menghasilkan efisiensi penurunan emisi gas CO paling besar pada menit ke-18 sebesar 18,69%. Adapun penurunan emisi gas NOx paling besar pada menit 9 sebesar 25,42%. Dan untuk penurunan emisi gas NO paling besar pada menit 9 sebesar 24,77%. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.